Buku The Magic of Reality karya Richard Dawkins. Kita masuk ke pembahasan why are there really so many different kinds of animals? Atau sebenarnya mengapa ada banyak sekali jenis hewan? Tugas menamai semua hewan sungguh sulit. Lebih sulit daripada yang mungkin disadari oleh orang-orang Ibrani kuno. Diperkirakan sejauh ini sekitar 2 juta spesies telah diberi nama ilmiah, dan itu pun baru sebagian kecil dari jumlah spesies yang belum dinamai. Bagaimana kita memutuskan bahwa dua hewan merupakan anggota spesies yang sama atau dua spesies yang berbeda? Apabila hewan bereproduksi secara seksual, bisalah kita beri definisi di sini. Dua hewan dianggap berbeda spesies bila mereka tidak bisa berbiak. Ada kasus-kasus menyerempet seperti kuda dan keledai yang bisa berbiak namun menghasilkan keturunan disebut bagal yang tidak subur, alias tidak bisa menghasilkan keturunan sendiri. Karena itu kita menempatkan kuda dan keledai di dalam spesies yang berbeda. Yang lebih jelas lagi, kuda dan anjing merupakan spesies berbeda, sebab mereka bahkan tidak mencoba saling mengawini, dan kalaupun mencoba tidak bisa menghasilkan keturunan yang tidak subur sekalipun. Namun Spaniel dan Poodle merupakan spesies yang sama, sebab mereka senang-senang saja saling mengawini, dan anak anjing yang mereka hasilkan bersifat subur. Setiap nama ilmiah hewan atau tumbuhan terdiri atas 2 kata Latin, biasanya dicetak miring. Kata yang pertama mengacu kepada genus atau kelompok spesies, dan kata kedua mengacu kepada spesies tertentu dalam genus itu. Homo sapiens, manusia bijak, dan Elephas maximus, gajah yang sangat besar, adalah dua contohnya. Setiap spesies merupakan anggota suatu genus. Homo adalah genus, demikian pula Elephas. Singa adalah Panthera leo, dan genus Panthera juga mencakup Panthera tigris, harimau, Panthera pardus, macan tutul, dan Panthera onca, jaguar. Homo sapien adalah satu-satunya spesies yang masih ada dalam genus kita. Namun, ada fosil-fosil yang diberi nama seperti Homo erectus, Homo habilis. Fosil-fosil mirip manusia lainnya cukup berbeda dengan Homo sehingga ditempatkan dalam genus berbeda. Misalnya Australopithecus africanus dan Australopithecus afarensis. Tidak ada hubungannya dengan Australia. Ngomong-ngomong, Australo hanya berarti selatan, dan nama Australia juga berasal dari kata tersebut. Setiap genus merupakan anggota suatu famili. Biasanya dicetak dengan tulisan Latin biasa dengan awalan huruf besar. Kucing, termasuk singa, harimau, cheetah, lynx, dan berbagai kucing yang lebih kecil merupakan anggota famili Felidae. Setiap famili merupakan anggota suatu ordo. Kucing, anjing, beruang, lingsang, dan hyena merupakan anggota famili-famili berbeda dalam ordo karnivora. Monyet, kera, termasuk kita, dan lemur merupakan anggota famili-famili berbeda dalam ordo primata. Dan setiap ordo tergolong ke dalam suatu kelas. Semua mamalia berada dalam kelas mamalia. Bisakah Anda melihat bentuk suatu pohon berkembang dalam benak Anda sewaktu membaca deskripsi urutan-urutan pengelompokan ini? Itulah pohon silsilah.
pohon dengan banyak cabang. Setiap cabang memiliki anak cabang, dan setiap anak cabang memiliki anak-anak cabang lagi. Ujung cabang memiliki anaknya anak cabang lagi. Ujung-ujung ranting adalah spesies. Pengelompokan lain kelas, ordo, famili, genus merupakan cabang, dan anak cabang keseluruhan pohon adalah semua kehidupan di bumi. Pikirkanlah mengapa pohon punya sedemikian banyak ranting, cabang bercabang-cabang. Bila ada cukup banyak cabang, jumlah total ranting bisa jadi sangat banyak. Itulah yang terjadi dalam evolusi. Charles Darwin sendiri yang menggambar sebatang pohon yang bercabang-cabang sebagai satu-satunya gambar dalam bukunya yang paling tenar, On the Origin of Species. Di bawah ini ada versi awal gambar pohon Darwin yang dia buat sketsanya di salah satu bukunya, catatannya beberapa tahun sebelumnya. Di bagian atas halaman itu dia menulis pesan kecil misterius untuk dirinya sendiri. Kupikir, menurut Anda apa maksudnya? Mungkin dia mulai menulis sebuah kalimat dan salah satu anaknya menyelanya, sehingga dia tidak pernah selesai menuliskannya. Mungkin baginya lebih mudah untuk mewakili dengan cepat apa yang dia pikirkan di dalam diagram daripada dengan kata-kata. Barangkali kita tidak akan pernah tahu ada tulisan tangan lain di halaman itu, namun sulit untuk membacanya. Sungguh menggelitik membaca catatan sungguhan dari seorang ilmuwan akbar ditulis pada hari tertentu dan tidak dimaksudkan untuk diterbitkan. Yang berikut ini bukan bagaimana tepatnya pohon silsilah hewan bercabang, namun menjelaskan prinsipnya kepada Anda. Bayangkan satu spesies leluhur pecah menjadi dua spesies. Bila masing-masing spesies itu kemudian pecah lagi menjadi dua, maka kita dapat 4 spesies. Bila masing-masing pecah menjadi 2, kita dapat 8. Dan sedemikian seterusnya menjadi 16, 32, 64, 128, 256, 512, dan seterusnya. Anda bisa melihat bahwa bila Anda terus menggandakan angkanya, tidak terlalu lama sampai mencapai angka jutaan spesies. Barangkali itu bisa Anda pahami. Namun mungkin Anda bertanya-tanya, mengapa spesies pecah? Ya, hal itu terjadi karena alasan yang mirip sekali dengan mengapa bahasa manusia terpecah-pecah. Jadi, mari kita pikirkan soal itu sejenak.